Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya.
Terpuji-puji bagi namamu ya Aba ya Bapa. Kami ucap syukur kalau siang hari ini kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan namamu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami tahu semua karena kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Tak henti-hentinya kami ucap syukur pada Engkau Tuhan. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bahkan juga keluarga baik-baik semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara kepada kami Roh Kudus. Kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Ya, saya udah hampir setahun ya. Baru tahun lalu, udah hampir setahun nggak di tempat ini. Ya, tema khotbah pada siang hari ini, The Power of Knowing Our Identity in Christ. Kuasa dari mengetahui identitas kita di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana kita tahu, identitas, ID, tanda pengenal, itu menandakan bahwa kita adalah pemilik daripada satu kelompok masyarakat, ataupun satu negara, ataupun satu kerajaan. Dan kalau identitas itu yang ada di dalam diri kita, Tuhan Yesus, itu lebih besar daripada kita. Harusnya identitas kita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Karakter kita, kehidupan kita harus menunjukkan Kristus yang ada dalam diri kita. Yohanes 1 ayat 12 katakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita menjadi anak Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan hal itu memang sudah Tuhan rencanakan dari sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, itu jatuh ke dalam dosa. Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15 katakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan dari perempuan yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu diremukkan tumitnya, ya, dia hancur tubuhnya, tapi di balik itu semua Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu merencanakan segala sesuatu. Karena bilur-biru Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh. Dia disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Pada saat dia bangkit, dia mati di kayu salib, maka pada saat itulah kepala si iblis itu diremukkan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu itu sudah direncanakan. Memang kelihatannya pada saat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, segala sesuatu itu buruk. Tapi Tuhan katakan itu hanya sementara. Pada satu saat engkau akan hancur lebih daripada keadaan yang sekarang. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 14-15 katakan demikian. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi memang kemenangan ini adalah kemenangan mutlak. Jadi si iblis itu nggak bisa seperti dulu lagi, tapi dia di bawah kekuasaan daripada penguasa, yaitu Allah, dan juga kita sebagai anak Allah, warga kerajaan Allah. Maka dengan demikian bukan hanya Tuhan Yesus menghancurkan iblis, tapi juga otoritas yang tadinya diambil itu sudah menjadi milik kita kembali sebagai anak Allah, yaitu waktu yang diambil dari Adam dan Hawa itu menjadi milik kita kembali. Memang
Iblis merencanakan neraka untuk setiap daripada kita. Tapi Tuhan Yesus mengembalikan itu. Sorga sudah menjadi milik kita kembali. Kita setiap daripada kita yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita pasti memiliki sorga dalam hidup kita. Pasti kita diselamatkan. Dan yang kedua, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kita sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24b. Kita tahu bahwa kutuk hukum Taurat itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 13. Dan sakit penyakit itu di perjanjian lama ada kutuk, ada berkat. Dan sakit penyakit itu ada di dalam kutuk. Dan kutuk hukum Taurat itu sudah dihancurkan, sudah ditebus. Jadi setiap daripada kita itu memiliki kesembuhan secara otoritas di dunia roh, bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan segalanya, dan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kesembuhan itu adalah hak kita, milik kita. Sebagaimana kita menerima keselamatan, sebagaimana juga kita memiliki kesembuhan. Belajar, ya saya juga belajar untuk kita menerima sebagaimana keselamatan itu kita terima. Kita juga belajar untuk kesembuhan, kesehatan itu adalah milik kita. Yang penting sebagaimana kita najis terhadap dosa, kita bertambah lama kehidupan kita menjadi bertambah baik. Begitu juga kita harus merasakan jijik terhadap sakit penyakit yang ada dalam diri kita, ya. Jangan kita anggap sakit penyakit itu biasa, nanti minum obat juga baik gitu ya. Tapi kita harus merasa bahwa sakit penyakit itu tidak berhak ada di dalam diri kita. Jadi bertambah lama harusnya kita akan bertambah sehat dan bertambah sehat. Kita tahu setiap malam ada regenerasi sel yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita anak-anak Allah, kita pasti regenerasi sel yang ada dalam kita itu akan jauh lebih baik daripada orang dunia. Regenerasi sel bahkan juga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Dan di dalam Mazmur 27 ayat 2b itu dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur. Artinya ada berkat yang luar biasa. Jadi setiap kita tidur, regenerasi sel yang ada pada kita itu akan jauh lebih baik daripada orang dunia. Karena itu kita sebelum kita tidur kita harus aminkan sehingga tubuh kita akan bertambah lama, bertambah baik dan bertambah baik. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah menebus kutuk dalam hukum Taurat yang menjadikan kita Gentile, yang tadinya orang-orang di luar Israel itu menerima berkat-berkat Abraham juga, ya. Galatia 3 ayat 13 ayat dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh yang dijanjikan yaitu Roh Kudus, sesuai dengan 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya, di dalam hati kita, sehingga semuanya itu sudah disediakan untuk kita. Jadi kalau semuanya sudah disediakan sesuai roh yang dijanjikan, artinya berkat Abraham itu ada pada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Semuanya sudah disediakan dalam hidup kita, berkat-berkat. Jadi setiap daripada kita yang ada di tempat ini, berkat jasmani itu, keuangan, ekonomi, kesehatan itu sudah menjadi milik kita. Yang penting kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan untuk kita, karena kita sudah diberkati, sudah ada janji Allah, sudah ada dalam diri kita, tinggal kita bertindak. Misalkan kita ingin diberkati, ya memberi.
memang nggak mendadak, nggak langsung begitu kita memberi ada sesuatu itu, keuangan itu, berkat itu jatuh dari langit. Ya, tapi kita belajar. Mungkin kita nggak seperti persepuluhan, kita mungkin nggak berani untuk memberikan 10% langsung. Belajarlah untuk 5%, bertahap terus menjadi 7%, 8%, akhir menjadi 10%. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari diminta untuk menabur, belajar untuk menabur. Nggak perlu banyak, sedikit demi sedikit, tambah lama kita belajar. Tapi kita tahu dari situ kita akan melihat, kalau kita dipercayakan perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Kita akan lihat bahwa kehidupan kita akan bertambah lama, akan bertambah naik. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu bisa saksikan nanti kehidupan anak-anak kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan usaha kita, pekerjaan kita, itu pasti baik. Memang nggak mendadak, tapi kita lihat dalam waktu kurun 5 tahun, pasti itu lebih baik daripada 5 tahun yang sebelumnya. Baik, kita sejak menjadi anak Allah, kita harus menjadi orang yang baru, yang berbeda daripada sebelumnya. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat kita menjadi anak Allah, kita percaya kita menerima privilege spesial. Ya, bayangkan roh Allah ada di dalam diri kita. Ya tentu kita berbeda dengan orang luar. Kalau kita yang sekolah harus paling enggak 10 besar lah. Yang kuliah harus menjadi yang 10 besar. Di tempat kerja kita menjadi yang cukup yang baik. Kalau tidak yang terbaik. Begitu juga di dalam usaha kita. Menjadi berbeda dengan toko sebelah. Berbeda dengan keadaan kita. Kita menjadi lebih baik daripada mereka. Kalau kita sebagai kerajaan keadaan di warga negara Allah, ya warga negara kerajaan Allah, itu berbentuk kerajaan. Namanya kerajaan bukan republik, ya republik demokrasi gitu, enggak. Kerajaan itu ada aturannya. Namanya pimpinannya teokrasi. Tuhan Allah adalah yang tertinggi. Jadi ada aturan-aturan, ada penundukan diri, ada ketaatan. Itu kalau di dalam kerajaan, kayak misalnya kita di Thailand itu gak sembarangan boleh kita menghina rajanya, ngomong sembarangan kayak di sini kita ngomong sembarangan pada Pak Jokowi, bisa ditangkap. Jadi begitu juga di dalam kerajaan itu penundukan diri, ketaatan itu penting sekali. Otoritas itu penting sekali. Jadi begitu juga pada saat kita diangkat menjadi anak Allah. Sebagaimana kerajaan, kita mempunyai privilege yang baik untuk sebagai anak Allah. Kalau kita tidak manfaatkan, maka kita adalah pangeran, tapi yang menikmati itu seperti rakyat jelata. Kita harusnya sebagai pangeran, kita bisa menikmati hak-hak sebagai pangeran. Nah, kita bisa menikmati kalau kita mengerti tentunya. Dan semua itu kita mengerti kalau kita baca Alkitab setiap hari. Bacalah Alkitab. Kalau pagi hari mungkin kita bisa baca Perjanjian Baru. Pada saat kita saat teduh, kita bacalah Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Ya, baca berurutan. Nah, nanti kalau malam baru kita baca, ya pagi cukup 1 pasal, malamnya bisa tambahkan Perjanjian Lama
dengan Amsal. Ya. Baca Alkitab supaya kita mengerti aturan-aturan apa janji-janji Allah yang ada dalam diri kita. Sehingga kita firman Tuhan itu menjadi rema. Pada saat firman Tuhan itu menjadi rema, maka pada saat itu kita harus bertindak. Kalau misalkan rema itu tidak kita lakukan, maka berjalannya waktu itu tidak menjadi rema lagi. Contohnya gini, waktu pada saat pembangunan Mitra 10, itu ada salah satu pendoa itu lihat angka 30 juta untuk nyumbang. Orang ini rumah nyewa, kehidupan pakai motor, ya, sampai dia akhirnya ribut suami istri ini, karena suaminya nggak percaya bahwa istrinya ini dapat angka 30 juta. Lah kita duit aja 30 juta aja nggak ada duit. Waktu itu janji iman bulan Januari, boleh kasih sampai dengan bulan April. Akhirnya mereka uji. Begitu mereka uji, ya udah, akhirnya sepakatlah mereka. Akhirnya kasih 30 juta janji iman. Nah, itu bulan Januari. Suaminya ini bulan Februari, dia tahu bahwa itu ada janji iman, ada penglihatan seperti itu. Waktu itu dia ke Cibubur Junction, ada pameran mobil R3. Ini kalau nggak salah 2012 ya. Dia ada pameran mobil R3, dia beli. Dia bilang, saya inden dong. Iya boleh. Bapak kalau punya duit 5 juta ya udah inden aja katanya. Saya nggak punya duit 5 juta, saya cuma punya 1 juta. Nggak tahu gimana, pokoknya bisa. Akhirnya bulan April itu dia bisa kasih 30 juta, dia bisa bayar mobil itu. Keluar. R3 tersebut. Ya. Beberapa tahun kemudian, kita ada renovasi lagi Mitra 10, dia udah deg-degan, takut lagi ngelihat angka lagi katanya. Tapi dia kasih cukup banyak dan dia berikan, dia dapat rumah kali itu. Jadi dia punya rumah, punya mobil. Jadi rema itu harus kita langsung bertindak. Jadi Bapak Ibu mungkin satu saat waktu baca Alkitab ada rema. Rema itu harus segera dilakukan. Dan pada saat kita lakukan, maka itu akan terjadi. Ya. Paling gampangnya nih, ya. Kalau kita tahu seorang yang suka dapat rema ataupun juga berjalan di dalam berkat Allah seperti Bapak Abraham, ya, itu paling gampang Lot. Lot tinggal ikut. Lot diberkati juga kan? Begitu dia pisah, dia tidak diberkati lagi. Begitu juga paling gampang apa? Udah ikutin aja orang yang kita tahu. Oh ya, kita tahu nih ada orang yang diberkati Tuhan. Ya, anak Tuhan yang luar biasa, ya, ikuti. Nah, orang itulah yang kita anggap menjadi mentor kita, belajar, ya. Seperti di sini Pak Roy, ya, Pak Wahyu, Adi, belajar, taat, tanya, ya, lihat dia diberkati, ya, belajar supaya hidup kita juga diberkati, seperti itu, ya. Nah, berapa hal yang kita bisa nikmati sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama, kesehatan dan umur panjang. Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita tahu bahwa orang banyak beranggap sesuai dengan di kitab Mazmur, umur manusia itu 70 sampai dengan 80 tahun. Tapi saya percaya bahwa umur manusia itu sebagaimana Allah katakan. Itu Kejadian 6 ayat 3. Bahwa umur manusia itu 120 tahun. Ya. Kenapa Musa katakan 70-80 tahun? Karena dia melihat di padang pasir itu yang meninggal tuh 70-80 tahun kebanyakan. Karena semua itu tidak masuk tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu umurnya kira-kira waktu dia masuk tanah perjanjian ada 80 tahun.
Karena 5 tahun setelah peperangan, Kaleb itu minta tanah Yehuda itu umurnya 85 tahun. Jadi hanya Yosua dan Kaleb yang masuk dalam tanah perjanjian umur 80 tahun. Yang lain semuanya meninggal. Sehingga Musa lihat bahwa umur manusia itu 70-80 tahun pada saat di padang gurun itu. Orang Israel. Jadi kita percaya bahwa umur panjang ada pada kita, kesehatan yang baik ada pada kita, apalagi Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya, umur kita Tuhan berkati dengan panjang umur. Yang kedua, alami mujizat. Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Daud ini banyak alami hal-hal yang ajaib dalam hidupnya. Baik dia dari orang desa, bisa menjadi raja. Bukan prajurit, tapi dia bisa ngalahin Goliat. Banyak hal-hal yang orang lain melihat dia itu, dia adalah orang yang luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus banyak juga, tapi kita mampu untuk alami mujizat-mujizat di dalam hidup kita. Sehingga orang melihat kita bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita sebagai ahli waris yang akan menikmati janji-janji dan berkat-berkat Allah. Roma 8 ayat 17a. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi karena kita anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah tersebut. Nikmati kita sebagai anak Allah. Perhatikan, kita adalah anak Allah. Jadi kita wajib menikmati janji-janji Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, rugi kalau kita tidak bisa menikmatinya. Keempat, Tuhan selalu berpihak kepada kita. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan selalu berpihak tentunya kepada anak-anaknya dong. Ya. Kita tahu perumpamaan anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu minta harta, lalu dia memfoya-foyakannya, dia pergi jauh daripada bapak. Tapi dia jatuh miskin. Pada saat dia bertobat, dia kembali kepada Bapa, maka haknya diberikan penuh. Hak penuh. Dia minta biar dia jadi sebagai budak bapaknya, tapi bapaknya katakan, ambilkan kasut, ambilkan jubah yang terbaik bagi dia. Cincin, materai, semua diberikan. Dia bukan sebagai budak, tapi anak tetaplah anak. Nah, begitu juga kita. Ya, prinsipnya janganlah kita jauh daripada Bapa. Hak kita itu adalah luar biasa. Jadi Tuhan selalu berpihak kepada kita. Poin yang kelima, jaminan surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga itu, Tuhan itu sudah memberikan sebelumnya atas kita. Jadi kita nggak usah takut. Untuk surga, itu udah jaminan bagi kita. Kita masuk surga. Orang di luar sana, setengah mati cari untuk dia bisa masuk surga. Bagi kita, asal kita percaya, surga itu menjadi milik kita. Karena itu, untuk surga, itu memang hak kita sebagai anak Allah. Untuk yang hal-hal yang lain, jangan sampai kita tertinggal. Tetap kita janji-janji Allah itu, kita berhak untuk menikmatinya. Yang penting, kita percaya. Yang keenam, punya kuasa. Ya, kita punya kuasa. Anak Allah itu punya kuasa.
Kalau Bapaknya punya kuasa, ya kita juga punya kuasa. Kalau Roh Kudus ada di diri kita, yang adalah Allah sendiri, kita tentunya punya kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi perkataan kita bukan perkataan yang asal ngomong aja, tapi perkataan yang penuh kuasa. Yakobus 4 ayat 7 kata demikian, karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang penting yaitu bahwa kita tidak boleh melanggar segala sesuatu. Kita harus tetap dekat dengan Bapa. Tunduk kepada Allah, baru iblis itu kita lawan, baru dia lari. Kalau kita nggak tunduk pada Allah, ya banyak masalahnya. Ya, tunduk pada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amsal 18 ayat 21 kata demikian, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sejak 15 September 2023 kita masuk tahun P Dalet. Saya pernah cek bahwa tahun Ibrani ini waktu itu kan ada satu rabi yang mengatakan akan terjadi berapa hal. Kira-kira itu 10 tahun yang lalu saya cek apa yang dia katakan apa terjadi. Saya cek itu semuanya terjadi. Dalam kurun waktu memang enggak, bukan 1 tahun, tapi dalam waktu 5 tahun itu semuanya terjadi. Jadi tahun Ibrani ini mau gak mau memang kita harus percaya juga. Ya. Nah tahun P itu adalah tahun mulut. Ya. Itu ini bicara 5784, 8P, mulut. Hati-hati dengan perkataan kita, ya. Karena ada kuasanya. Jangan sembarangan kita ngomong. Jangan ngomongin istri sembarangan, jangan ngomongin suami sembarangan, jangan ngomong anak-anak sembarangan. Ya. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Tapi perkatakanlah hal-hal positif dalam hidup kita. Kalau kita mau marah, ya, tahan, hitung sampai 20. Sampai 20, kalau masih pengen marah, hitung lagi, tambahin lagi sampai 50, ya. Saya rasa kalau bisa kita udah hitung sampai 1 menit, itu tentunya marah kita akan berkurang, ya. Jangan sembarangan kita ngomong untuk anak kita. Nanti masa depannya tidak baik, ya. Ada yang namanya law attraction, ya. Si John Maxwell yang katakan, ya. Ada namanya law attraction. Kalau kita sering perkatakan sesuatu, maka itu akan terjadi. Begitu juga terhadap anak kita. Jangan kita sembarangan ngomong, nanti itu akan terjadi. Ya. Ada yang namanya law attraction. Jadi perkataan kita haruslah berkata-kata positif. Begitu juga hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi bagi yang ingin hidup, perkataan lidahnya harus positif. Ulangan 30 ayat 19 katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadapmu pada hari ini. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalau pilih kehidupan, maka bukan kita hidup saja, tapi dikatakan berkat itu menjadi milik kita. Berkat dan kutuk. Hidup dan mati. Kalau kita hidup artinya berpadanan dengan berkat. Kalau kita pilih kehidupan, yaitu dekat dengan Allah, maka berkat itu akan mengejar kita. Dalet, P Dalet. Dalet itu berbicara tentang pintu yang terbuka. Tahun ini harapkan banyak hal dalam hidup kita. Pintu kesembuhan terbuka. Pintu pemulihan terbuka. Pintu berkat-berkat terbuka. Pintu kesehatan terbuka. Pintu penuaian terbuka. Harapkan sesuatu yang baik. Iman adalah dasar dari segala itu kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu Abraham walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga
Karena itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harus berharap kalau kita inginkan sesuatu. Maka satu saat itu akan menjadi bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Itu akan menjadi terlihat dalam hidup kita. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh. Sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 15 katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saya kasih contoh dua orang sahabat Allah, yaitu Abraham dan Musa. Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 18 katakan demikian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyebutkan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan ini terhadap Abraham itu terbuka, ya, dia tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebagai seorang sahabat, kalau kita dekat kepada Tuhan, itu Tuhan akan memberitahukan rencananya dalam hidup kita, rencana kehidupan kita. Musa, Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 10. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkit murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam serta kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini berbicara tentang waktu Musa mengambil wanita Kus. Waktu itu Miriam dan Harun, mungkin Miriam, terutama Miriam yang ngomong keras terhadap Musa. Dan lihat pembelaan Tuhan terhadap Musa. Walaupun mungkin Musa secara itu nggak benar-benar banget, tapi namanya sahabat. Sahabat itu membela. Dibela oleh Tuhan. Dan Miriam kena kusta. Dan sejak Miriam kena kusta, dia kan memang nabi. Dia maka kayaknya sudah tidak bersinar lagi keadaan kehidupannya, ya. Jadi kalau kita sahabat Allah, Tuhan akan berbicara terbuka kepada kita, akan memberitahukan rencananya dalam hidup kita, dan juga Tuhan akan membela kehidupan kita. Jadi minimal ada 7 hal dalam kuasa dari kita mengetahui identitas kita dalam Kristus. Yang pertama, kesehatan dan umur panjang. Yang kedua, alami mujizat. Yang ketiga, sebagai ahli waris janji-janji Allah. Yang keempat, Tuhan berpihak kepada kita. Yang kelima, jaminan sorga adalah milik kita. Yang keenam, kita punya kuasa. Yang ketujuh, sahabat Allah yang selalu membela dan memberitahukan rencananya dalam hidup kita. Kita baca sama-sama ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 14. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, maka kita melakukan perintahnya. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk yang kesembuhan, berkat. Kita akan praktekkan dengan iman. Matius 18 ayat 19, kalau 2 orang sepakat apapun diminta itu akan terjadi. Kita akan praktekkan juga waktu Tuhan Yesus itu berbicara di satu rumah, maka ada satu orang sakit yang tidak bisa masuk. Akhirnya teman-temannya
membopong dia bersama-sama, naik membuka atap rumah, dan menurunkan dia. Dan dikatakan dia sembuh, anak itu sembuh. Tuhan Yesus katakan iman mereka. Jadi iman bersama-sama. Dan kita bicara sekarang iman corporate bersama-sama. Jadi kalau ada keluarga-keluarga boleh bergandengan tangan, bisikan sesuatu apa yang diinginkan di dalam hidup ini. Ya, satu permintaan yang sepakat bersama-sama. Kalau ada yang sendiri, paling tidak saya sepakat dengan Bapak, Ibu yang ada di tempat ini. Yuk mari kita berbahasa roh. Sikikara para 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 para. Kira para 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 para. Kira para 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 para. Kira para 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 para. Ya Aba, ya Bapa, pada saat ini kami bertindak, berdiri di atas firman-Mu Tuhan, Matius 18 ayat 19. Kalau dua orang sepakat, maka apapun diminta itu akan terjadi. Pada saat ini Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan, terutama yang bergandengan tangan. Mereka sepakat ya Tuhan meminta sesuatu. Kirapa siki para ataupun mereka yang sendiri-sendiri, hamba-Mu sepakat dengan mereka Tuhan. Kirapa siki para. Maka pada saat ini keluarga-keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang merencanakan anak, maka anak lahir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga yang alami sakit penyakit, hai sakit penyakit, kau sudah tidak berhak lagi ada dalam tubuh, dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh adalah bait Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Hai tubuh, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-biru Tuhan Yesus, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang adalah masalah keuangan, ekonomi, berkat pada saat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkati kedua tanganmu, apa yang pun kau lakukan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sekolah, yang kuliah, ditambahkan hikmat Allah dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin jodoh, biar terang, bertemu dengan terang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan pada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Tuhan Yesus kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarkan Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Sekali lagi kita akan membawa persembahan diakonia. Persembahan yang kedua ini, persembahan diakonia, kita tujukan buat orang-orang butuhkan uluran tangan kita. Mari siapkan dengan hati kita, dengan penuh syukur kita bawa persembahan diakonia. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami mau bawa persembahan diakonia. Biar persembahan ini menjadi salah satu cara kami untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita berikan persembahan diakonia, kita akan simak LPG News. Shalom, bersama saya Matthew, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Ayo, kami himbau saudara bisa mengikuti kegiatan doa. Ada 2 kegiatan doa di gereja kita GBI LPG. Berikut informasinya. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, dan pengurapan tempat usaha atau rumah, bahkan pelayanan sekolah,
hubungi kami di Cell Center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study, di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Ayo bergabung bersama kami. Untuk info tanggalnya di bulan November ada di tanggal Rabu 8 dan 22 November. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi Kak Berry. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik dan konten kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA atau orang tua asuh, bagi info untuk OTA, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Baik, kita akan ada di penghujung ibadah kita hari ini saudara. Kami himbau dalam minggu ini, minggu ke depan ini, kami ajak pada saudara yang belum terhisap di KUL, mari bergabung dengan KUL-KUL yang ada di gereja ini, supaya kita bisa bertemu bersama-sama saudara. Amin. Yang belum tahu alamat KUL-nya nanti hubungi pengerja yang ada di luar, supaya saudara tahu di mana tempat dan alamat KUL. Atau rindu tempatnya dibuka ibadah KUL juga, hubungi para pelayan Tuhan. Atau nanti hubungi call center dari GBI LPG. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangannya. Ada di belakang, ada 2 orang, 1 orang ya. Boleh sekali lagi angkat tangannya. Ada seorang pria, selamat datang. Kok kurang senang kalau di jemaat baru? Berikan tepuk tangan dong buat jemaat. Haleluya. Khusus kaum pria, nanti habis setelah selesai acara ibadah ini, kaum pria akan latihan karena ada persiapan untuk ulang tahun GBI LPG bulan depan. Bulan depan gereja kita kena berulang tahun ke-8 tahun. Jadi nanti ada surprise dari para bapak-bapak atau pria dari GBI LPG. Haleluya. Mari saja kita beri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Biar berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini kami boleh ada di tempat ini, boleh memuji, memuliakan, meninggikan namamu, boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jika kami sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap daripada kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing tidak kurang suatu apapun. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awal untuk permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Ibadah pertama jam 8 atau jam 10 pagi. Tuhan berkati.